Sudah ada yang join? Belum ada yang join. Kita tunggu. Masih sedikit yang join, kita tunggu dulu ya. Halo Colin, apa kabar? Hai, halo Jer, apa kabar? Baik, aku. Kita mau Elior Talk lagi nih. Kita tunggu sebentar ya. Oke, kita tunggu sebentar. Halo teman-teman yang join. Halo semuanya, sudah join. Selamat datang. Selamat bergabung di Elior Talk yang kedua. Gimana, Ci? Work from home-nya? Ya, tetap produktif. Kamu gimana, Jer? Performanya? Ya, tetap produktif walaupun banyak rebahan ya, tapi harus tetap produktif. Iya. Halo semua yang join. Halo, selamat Halo, siang. selamat siang. Selamat berpuasa yang sedang berpuasa. Semangat Selamat berpuasa puasanya. ya. Semangat di kala COVID ini pasti bisa dilewati. Amin. Ci, kalau minggu kemarin kita udah ya reconnecting ya. Ya. Minggu kemarin kita udah bahas soal asal muasal Elior, cerita banyak soal bagaimana Elior berdiri dan cerita-cerita tentang Elior. Hari ini kita mau bahas apa ya, Ci? Oh, reconnecting ya? Ya, oke, sudah. Sorry kepotong. Sudah? Sudah. Sinyal aman, Ci? Aman sih, harusnya aman deh. Oke. Ya, Ci, minggu kemarin kita udah bahas soal asal muasal Elior, cerita-cerita Elior, gimana Elior berdiri dan sebagainya. Kalau Hmm. lihat dari postingan story Elior nih, untuk Elior talk yang hari ini kan kita mau bahas tentang Elior Our Secret katanya. Rahasia kita nggak apa-apa ya, Ci, hari ini kita bahas soal rahasia-rahasia Elior ya. Halo, Hmm, Jalin. Biar, Ya, kedengeran? Suaraku jelas? ya, tadi kayaknya ke potong-potong. Oh gitu. Iya kan kemarin kita udah bahas soal asal muasal Elior. Sekarang kita mau bahas soal Hmm. rahasianya Elior. Nggak apa-apa ya. Kita bongkar rahasia Elior hari ini ya. Boleh dong, boleh. Halo teman-teman yang baru join. Kita langsung mulai aja soal. Halo. Jadi kemarin udah banyak pertanyaan yang masuk, Ci. Mm-mm. Kan ada beberapa juga yang belum sempat kejawab. Kita jawab hari ini ya. Mm-mm. Boleh kita jawab hari ini. Karena temanya kan Our Secret. Jadi kalau pertanyaan ada berat, nggak Mm-mm. apa-apa ya, Ci. Ya, boleh Akan tetap lah. dijawab kan ya Nyerempet-nyerempet dikit. pertanyaannya. Sebisa mungkin kita jawab sih. Kalau masih ada teman-teman yang mau nanya sih, boleh tulis komentar sih. Oh iya. Nanti kalau ada waktunya kita jawab. Bentar, saya bikin ini dulu. Biar nggak pada bingung, kita ngomongin apa sih? Mm-mm. Oh ya, pin komennya ya. Halo semuanya yang join, thank you ya Nah, udah join. halo, selamat siang semuanya. Kalian belum terlambat nih, kita baru mau mulai Elior Talk-nya. Ci, jadi ada Heeh. pertanyaan. Heeh. Ini langsung ke masih nyambung soal basicnya Elior sih, cuma ini kayak lebih agak Heeh. berat pertanyaannya. Dari Heeh. @Trastic Decoration Kediri. Heeh. Ada dia nanya gini, Ci. Kemarin kan dibahas Elior tuh dasarnya mulai itu banyak ownernya, ada 4 orang. Heeh. Nah, itu ada kendalanya nggak sih kalau dalam satu perusahaan, satu usaha tuh punya banyak owner? Heeh.
Oke, jadi memang em, tentu aja kalau misalnya kita ownernya lebih dari satu, kalau kita berempat kan di Elior kan, kita berempat pasti punya isi kepala yang berbeda ya kan, punya pikiran kita masing-masing, punya prinsip kita masing-masing. Mungkin kendala terbesarnya adalah kita punya itu banyak perbedaan pendapat, banyak perbedaan prinsip selama ngejalanin ini gitu. Sebenarnya paling itu sih selama ini kendalanya. Karakternya juga beda-beda semuanya. Kan Mungkin itu yang paling terasa. kan ada banyak kendala nih Ci kalau misalnya kayak beda pendapat, beda ide, apalagi kalau kepala banyak tuh biasanya untuk mencapai satu satu apa? Satu keputusan atau satu tujuan tuh kan kayaknya susah Ci. Nah, cara ngatasinnya gimana Ci? Oke, cara ngatasin kendala ini kalau kita, kalau kami di Elior, kita coba untuk komunikasinya kita bangun dengan baik gitu. Nah, komunikasi ini maksudnya, jadi ya apa namanya, masing-masing ownernya ya saling ngobrol, kalau punya pikiran apa ngobrol aja, utarain aja gitu. Toh udah sama-sama dewasa kan. Terus kita sering adain meeting juga rutin kayak gitu sebulan sekali atau kalau memang perlu seminggu sekali gitu kita adain meeting juga. Terus apa ya, mungkin ya kalau kita sih maksudnya menjunjung tinggi banget komunikasi itu penting banget gitu. Kalau apalagi kalau kerjanya tim ya gitu. Berarti selama WFA tetap meeting dong Ci? Tetap ngobrol dong? Tetap. Kayaknya malah malah apa selama WFH ini malah lebih sering meeting kayaknya dibanding sebelum WFH gitu. Mungkin karena sebelum WFH kan kita kan sering ke kantor, jadi kadang ngobrol sebentar ngobrol. Kalau sekarang kan kita kerja dari rumah masing-masing, jadi apa namanya malah rada intens gitu meetingnya. Seminggu sekali pasti meeting. Gitu. Kan udah banyak media ya sekarang ya, maksudnya ada banyak banget aplikasi yang bisa kita pakai kalau misalnya kita perlu untuk ngobrol gitu. Jadi harusnya komunikasi tetap bisa berjalan. Bagus, mantap Ci. Berarti gini Ci, kalau misalnya kita bahas lagi soal banyak owner, Elior tuh kan punya banyak owner, terus semuanya kan sebenarnya mulainya dari mana Ci ketemunya sama teman-teman ini, apakah emang teman kuliah kah atau apa sih? Oh iya, jadi kita sih sebenarnya temen kuliah semuanya, kita berempat. Satu angkatan, terus jadi kita udah dari 2008 ya berarti kenalnya, udah lama banget ya. Udah 12 tahun berarti ya. Gitu. Cuma bahkan dengan 12 tahun kita kenal pun, kita temenan pun, tetap aja masih ada suka apa namanya perbedaan pendapatnya tuh masih gitu. Cuman dengan kita udah makin kenal lama, udah kerja bareng cukup lama gitu, kita aku sih ngerasa maksudnya kita cukup solid lah gitu. Terus kita kan punya karakternya 4 nih, semuanya beda-beda banget karakternya. Jolin, connecting ya? Halo, Jolin. Di aku Jolinnya muter-muter sini. Di aku kamunya yang hilang. Ya udah aku gitu. Jelasin lagi ya. Boleh. Jadi apa namanya? Untuk kita kan udah kenal lama banget nih, udah 12 tahunan gitu. Bahkan untuk 12 tahun pertemanan pun tetap akan selalu ada perbedaan gitu. Jadi malah tapi kita merasa semua karakter ini akan saling melengkapi satu sama lain gitu. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang memang kerja tim gitu, jangan sampai karakter setiap orang malah jadi beban, jangan jadi halangan. Harusnya malah jadi lihat potensinya, oh ya kita bisa saling backup kok satu sama lain gitu. Nah Ci, kalau memang kalau kita bahas soal usaha bareng teman-teman, maksudnya kalau hidup usaha itu kan berarti udah profesional jatuhnya ya Ci. Kalau misalnya kita bahas balik lagi soal profesional dan pertemanan, itu gimana Ci menurut Elior? Kalau untuk profesional pertemanan ya, jadi gini, kalau di Elior itu sebenarnya gini kan, maksudnya setiap usaha atau bisnis itu kan memang paling enak kalau joinnya sama temennya, sama teman sendiri kan paling enak, udah kenal lama, udah
temenan lama, bisa dipercaya gitu. Cuman kalau kita tetap kita pentingin sisi profesionalismenya. Jadi kita makanya kita udah pernah cerita kalau dulu Elior kan kita bikin PT kan. Maksudnya Elior tuh sempat Hmm. bikin PT, dan kenapa kita walaupun kita semuanya udah temenan lama banget tetap kita bikin jadi jalur ranah hukum supaya kita meminimalisir resiko yang akan terjadi ke depannya. Nah, jadi kalau misalnya kita berteman, kan kita nggak mau hubungan pertemanan kita rusak kan. Nah, jadi ya gimana Hmm. cara untuk memaintain hubungan pertemanan ini, menurut kami sih kita pakai ranah hukum aja, jadi sama-sama enak. Hubungan pertemanan enak, tapi hubungan usaha pun tetap berjalan, bisnis pun tetap berjalan gitu. Terus kalau misalnya nanti kita kan bisa bikin kontraknya ya macam-macam gitu. Dan kalau memang perlu, kenapa enggak pakai notaris misalnya pihak Hmm. ketiga gitu. Jadi memang resmi, secara resmi gitu, hitam di atas putihnya legal. Gitu. Hmm. Jadi ya jangan takut kalau misalnya eh, jangan terlalu slow juga kayak adalah teman inilah gitu, percaya pakainya asas kepercayaan doang. Hmm. Ya ya hati-hati, tetap hati-hati, bisnis pertemanan tuh pertemanan, kayak kita sih gitu. Makanya kita bikin itu untuk menghindari perpecahan nanti, atau misalnya meminimalisir resiko, misalnya amit-amit nanti terjadi kerugian, resikonya bisa Hmm. dibaginya sudah secara hukum kayak gitu. Hmm. Jadi meskipun gimana pun usahanya, walaupun sama siapapun, tetap memang harus ada hitam di atas putih. Kayaknya lebih aman ya, Ci ya. Betul, kalau kita Ya. saranin itu. Wow, kita baru mulai tapi udah berat banget pembahasannya ya, Ci. Oh ya, berat banget ya. Halo teman-teman Ejain, hai. Gak apa-apa kalau ada yang ketinggalan bahasannya, nggak apa-apa, nanti akan kita usahakan untuk masuk ke YouTube. Jadi bagi yang ketinggalan nanti akan bisa lihat di YouTube lagi ya setelah ini ya. Kita lanjut aja ke Ya, pertanyaan selanjutnya ya, Ci. Nah, kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya ya, Ci. Itu udah ada yang nanyain pacar tuh, Ci. Korobet, Ci. Mana pacar katanya, Ci? belum ada korongan. Teman-teman ini minggir sedikit ya. Besok kita akan ngobrol-ngobrol bareng salah satu MC Hmm. ternama di Bandung, Robert Ci. Jadi stay tune juga besok malam nanti ya, nanti pengumumannya nanti. Boleh di-follow dulu aja nanti Korobertnya ya. Nih Setelah ini Robert Ci, di-follow di follow dulu Korobernya. aja. Iya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ci, ada pertanyaan dari Air Decoration ID. Halo Ci, mau tanya Ya. dong cara maintenance tim. Nah, gimana Ci? Kemarin kan kita sempat bahas soal divisi Elior yang bermacam-macam. Ada divisi office-nya, ada divisi operasionalnya, eksekusi, dan lain-lain. Nah, itu gimana cara maintenance-nya Ci kalau dari Elior? Oke. Jadi barusan aku sempat baca ada pertanyaan lagi, divisi Elior ada berapa segala macam ya. Aku flashback sedikit atau ceritain sedikit. Jadi Elior tuh ada finance, ada desain tentu saja, ada produksi, ada sosial media, ada dokumentasi, foto video, ada apa lagi sih? Ada hukum, ada terus apa ya? Udah kali ya, aku lupa. Ya udah. Nah, jadi kan kita kan maksudnya divisinya banyak ya di Elior ini gitu. Nah, banyak sekali yang dinaungi di bawah sini. Gimana cara untuk memaintainnya? Memaintainnya adalah kalau dari kami, Elior, kami punya prinsip kalau pegawai, karyawan, staff itu semua adalah aset, gitu, bukan biaya. Apa bedanya? Kalau biaya itu kan maksudnya beban perusahaan kan. Kalau kita melihatnya itu sebagai aset. Aset itu berarti sesuatu yang kita nggak bisa sia-siakan gitu. Nah, aku mau sharing sedikit, maksudnya di kala COVID ini kan banyak banget, mungkin aku nggak tahu di sini apakah ada juga yang kena dirumahkan atau gimana gitu. Kita sih usahakan banget supaya jangan sampai merumahkan orang. Kita lagi berusaha banget gitu. Terus kita juga berusaha untuk tetap mereka bisa dapat yang layak walaupun ada penyesuaian. Nah, kenapa kita berusaha seperti itu? Kita kan udah cerita di Elior Talk lalu. Kenapa seperti itu? Karena kita melihat semua karyawan, staff itu adalah aset kita. Kalau sampai kita sia-siakan, ini
gawat ini perusahaan juga nggak jalan gitu kalau Iya, kita sia-siain gitu. Ya, jadi maksudnya semua kan adalah manusia. Nah, karena manusia, jadi kita berusaha melakukan secara manusiawi. Jadi mungkin buat masih teman-teman mungkin ada yang punya usaha atau mungkin ada yang punya pegawai di bawahnya gitu ya. Maksudnya kalau kami sih berusaha untuk memanusiakan manusia gitu. Jangan sampai ini dilihatnya sebagai biaya terus udah aja nggak kepake main cut aja gitu kayak barang gitu kan. Udah nggak kepake buang. Kita menghindari banget yang seperti itu. Terus jangan lupa juga ini sih apa namanya kan setiap orang punya keahlian yang masing-masing kan di masing-masing divisi kan punya keahlian yang masing-masing. Nah setiap orang dilihat potensinya kalau sama kita dilihat potensinya jagonya ini di misalnya kalau ranah produksi kayu yang ini jagonya di besi yang ini jagonya di styrofoam gitu. Nah hal-hal potensi-potensi ini yang harus kita lihat supaya orang masing-masing individu tuh terarah. Oh iya, karena dia jagonya di sini, mending kita bikin jadi spesialis aja gitu. Karena kan maksudnya kalau nggak fokus, biasanya kemana-mana dan nggak ada yang ahli biasanya. Mendingan kita jadiin seseorang masing-masing individu tuh ahli di keahliannya masing-masing. Gitu. Mungkin itu kali ya. Jadi caranya memang pertama kita harus memanusiakan manusia istilahnya ya, Ci. Karena memang mereka itu aset, bukan beban. Betul. Nah, selanjutnya ya memang harus ditempatkan sesuai dengan skillnya masing-masing gitu ya. Betul, iya. Siap. Jadi terjawab pertanyaannya begitulah cara Elior memaintenance timnya. Makanya sampai sekarang Elior bisa pegang handle wedding yang gede-gede tuh ya karena begitu caranya gitu ya, Ci. Iya, betul. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan, Ci. Selanjutnya nih, ada yang tanya juga tuh dari Dream of Jessica. Elior tetap melayani dekor nggak, Ci, selama COVID? Oke, jadi mungkin harus bedakan selama COVID atau PSBB-nya ya. Kalau misalnya PSBB tentu saja kita mengikuti anjuran pemerintah untuk tidak berkumpul lebih dari 5 orang segala macam itu akan kita tetap ikuti arahannya. Tapi ketika masa PSBB berakhir dan masanya balik lagi ke physical distancing sih selama dari pemerintah masih mengizinkan kita akan jalan kok gitu. Jangan khawatir. Kita mah ngikutin update dari pemerintah aja. Oke, berarti semuanya berdasarkan peraturan pemerintah ya. Kita nggak ngelawan aturan pemerintah. Betul. Selama masih dianjurkan, Elior akan tetap eksekusi, betul ya? Ya, siap, betul. Terjawab ya untuk Dream of Jessica. Selanjutnya, Ci, dari @hnd.loe. Per proyek berapa orang sih, Ci, dalam pengerjaannya di lokasi? Hari ini kita bahas banyak soal teknis, betul. Ya, betul. Bisa dijawab nggak, Ci, kalau per proyek? Boleh. Jadi, range-nya aja ya. Kan semuanya itu tergantung besar venue-nya, tergantung dekorannya sebanyak apa, tergantung waktu masangnya mepet apa enggak, kayak gitu kan. Nah, tapi ya rata-rata 20 sampai 40 orang lah ya, tergantung sama ininya, tergantung sama kasusnya seperti apa. Jadi nggak bisa ada sakleknya, tapi case per case gitu. Oh gitu. Berarti tergantung ya, memang kalau venue-nya kecil ya ngapain orang banyak-banyak gitu ya, Ci? Betul, iya. Kan maksudnya itu akan cost down ke biaya kan sebenarnya kan. Betul, Ci. Ini kita udah mau 15 menit. Kita mau bahas soal apa ya? Ada pertanyaan. Coba kita lihat dulu pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan sih. Ada beberapa pertanyaan nih. Kalau total timnya ada berapa orang, Ci? Keseluruhan karyawan berapa, Ci? Keseluruhan karyawan. Aku sebut yang tetapnya aja ya. Yang boleh. Tetapnya itu 30 sekian lah. Oh, ada 30-an orang. Jadi ya, tetap ya. Yang harus masuk kantor setiap hari ya, itu 30 sekian lah. Oke, siap. Buat @fadiaisn tadi tuh ya, ada sekitar 30 orang timnya Elior berarti. Kalau pertanyaan dari @Tommy Novian, apakah Elior selalu melakukan produksi baru? Jadi gini, Elior itu sampai hari ini selalu pengen coba sesuatu yang baru. Gitu. Jadi kita usahakan selalu ada inovasi di setiap project yang kita handle. Apapun itu, mau produksi barang kecil, barang besar, pokoknya kita usahain selalu ada inovasi baru. Jadi mungkin jawabannya mostly ya hampir semua di setiap proyek selalu ada produksi, betul. Jadi memang karena dari kemarin yang sampai kita bahas juga, karena semua Elior itu memang
selalu dekorannya adalah dekoran yang by request, nggak pernah ada yang sama Betul. gitu ya. Ya, Jadi memang betul. yang tidak bisa terlepas, memang harus produksi baru gitu ya. Betul. Lanjut Ci, ada pertanyaan lagi dari oh ini nih kita bahasin deh. Kita kalau mau bahas tadi kan pertanyaannya soal dekoran yang semuanya by request, semuanya Ya. personal gitu ya. Hmm? Gimana kalau kita bahas soal proses kreatifnya dari sketsa sampai eksekusinya, Ci? Oh, boleh Nah, banget. ada yang mau diceritain nggak, Ci, soal sketsa dan realitanya tuh gimana? Ada yang bisa kita bahas nggak sekarang? Oke, jadi aku mau sharing dikit sih Mm-mm. soal apa namanya. Ini kan apa ya? Menurut kami sketsa adalah salah satu marketing tools. Marketing tools itu adalah alat untuk jualan, ya. Jadi kita Mm. percaya kalau sketsa kita bagus, klien akan lebih yakin sama kita. Gitu. Nah, eh, Nah ini kebetulan nih mulai banyak yang nanya nih tips sketsa mirip aslinya gimana tuh, apalagi Ya benar. penggambarannya baru. Kan? Oke, Nah, jadi aku sekalian sharing aja. Kebetulan aku udah siapin beberapa gambar, aku udah titik ke jere untuk display. mm. Nah ini aku tunjukin proyek yang jadi Yang mana nggak dulu apa-apa nih, ya, Ci? yang Hera Reza yang segitiga segitiga gitu. Yang sketsanya dulu ya, kita tampilin yang sketsanya dulu ya. Sketsanya dulu, oke ini. Nah, ini Nah, kelihatan nggak? ini kan sketsanya. Kelihatan kan? Kelihatan segitiga-segitiga gitu. Ini apa namanya sketsa yang kita bikin kalau kita mau ajuin ke klien. Jadi, kalau misalnya klien mau lihat, peminatnya kayak gimana sih? Nah, gambar ini yang kita tunjukin. Nah, ini tuh kita, aku balik lagi ceritain aplikasi yang kita biasa pakai, mostly kebanyakan Photoshop, SketchUp, AutoCAD dan Hmm. Illustrator jarang sih, sekali-sekali aja. Tapi tiga ini yang paling sering gitu. Nah, ini mungkin udah kelihatan ya teman-teman semuanya ya. Mulai kita tunjukin yang foto aslinya. Jadi dari desain ini sama Elior Hah? dijadikan seperti ini. Tara. Iya, tada! Mirip kan? Mirip dan menurut aku pribadi GR ya. Bahkan lebih bagus gitu daripada sketsanya gitu. Nah, apa namanya? Hmm, kenapa kita penting banget sketsa harus mirip sama aslinya supaya klien tidak merasa ditipu. Kan dia bayar jasa kita untuk dapat yang terbaik kan gitu. Jadi menurut kita presentasi itu penting dan bukan yang nipu gitu presentasinya. Memang sesuai dengan realnya seperti apa gitu. Ini kebetulan proyek ini boleh gear dikit ya, sempat agak booming kayaknya di tahun 2018 ya seingat aku. Jadi kayak ada beberapa teman-teman dekor yang terinspirasi gitu. Kita thank you sih kalau menjadikan Elior sebagai inspirasi. Oh, ini Selanjutnya yang apa? ini memang dasarnya pure semua ide dari Elior ya, Ci? Ini idenya dari Elior, patternnya sampai ukuran segitiganya pakai kayu berapa itu benar-benar ide dari tim kita gitu. Luar biasa, Ci. Lanjut. Lanjut, yang Nadia Friza ya. Yang sketsanya dulu ya. Halo teman-teman. Ya, sketsanya dulu. Ini? Ya. Nah, ya betul. Pasti sering kan teman-teman semua melihat gambar ini. Jadi gini, ini juga ide tim kita gitu. Jadi waktu itu temanya kayak constellation, maunya agak modern, minimalis gitu. Dan ternyata dekor ini sempat booming banget juga gitu. Dan cukup banyak mungkin dipakai sama teman-teman dekorator lain untuk jadiin inspirasi gitu. Thank you untuk semua yang jadiin Elior sebagai inspirasi. Ini dari sketsanya teman-teman. Kalau kita sketsanya detail, jadi bahkan sampai posisi bunga pun kita akan miripin. Jadi misalnya kalau teman-teman lihat kayak bunganya agak-agak di tengahnya agak-agak ngepe, terus kiri kanannya di dalam box ada bunganya, di dalam box ada bunganya, terus ada di bawahnya ada tiket-tiket yang menuhin gitu. Nah, dari sketsa, ini mari sketsa, kita ke reality.
Tara, Oh. wow. Tada! Wow, mirip banget kan teman-teman. Dan menurut aku pribadi bahkan lebih bagus aslinya dibanding sketsanya. Jadi sama kan posisi apa panelnya yang miring-miring, terus apa hubungannya posisi gitu, di dalam box ada bunga, di dalam box ada bunga, tiketnya di bawah gitu. Jadi yang Elior kasih ke klien kita usahakan 100% mirip gitu. Apa namanya untuk pengajuan ke kliennya gitu. Bahkan Oke. kalau diperhatiin posisi kursinya juga sama-sama sketsa ya, Ci. Oh iya dong. Bahkan furniture yang kita pakai pun mungkin kita usahain sama gitu. Next lagi. Lanjut. Ada lagi? Ini yang terakhir ya. Terakhir, aku kasih 3 gambar aja ya, jangan banyak-banyak. Sketsanya. Tada. Ya saya. Tada, mungkin ini juga sering teman-teman lihat, mungkin ada beberapa yang terinspirasi juga dengan ini gitu ya. Jadi kita maksudnya cukup detail ngasih inspirasinya seperti di sketsa desainnya seperti ini. Terus kita ini juga hasil dari tim kita juga, tim desainer. Selanjutnya realitinya. Tada. Tada, Rika. Gitu. Oh, keren loh Secara skala proporsi maksudnya kayak tingginya dengan sofanya gitu pun kita terukur semuanya, jadi nggak asal gitu. Nah gitu, jadi gini maksudnya kalau di Elior itu kita usahain proporsinya tuh sama skalanya dengan aslinya. Kebetulan kita bersyukur kita basicnya arsitektur, jadi udah terbiasa menggambar dengan skala yang sebenarnya gitu. Nah jadi kita sih sebenarnya mumpung COVID ini ya, kita ada sempat kepikiran sih, apakah kita adain workshop aja gitu ya, maksudnya mumpung teman-teman dekorator ini kan banyak yang nonton juga ya, teman-teman dekor gitu. Kalau teman-teman mau belajar bareng Elior, gimana cara nampilin sketsa yang bagus ke klien, gimana cara nampilin ilustrasi yang nggak nipu gitu, maksudnya asli sama ilustrasi pun mirip gitu, bahkan sampai warna bunga pun kita pikirkan gitu kan. Nah jadi gimana caranya kalau teman-teman tertarik, teman-teman tertarik ya sih, maksudnya kalau kita ngadain workshop kayak gini gitu, belajar Photoshop, AutoCAD, SketchUp yang base sebenarnya nggak terlalu sulit kok, bisa dipelajari banget oleh semua orang. Cuman kadang orang nggak tahu gimana cara mulainya, gimana sih kalau belajar dari YouTube tuh suka pusing kan gitu. Nah mau nggak kalau misalnya kita sharing apa yang biasa kita pakai untuk presentasi ke klien ke teman-teman sekalian, supaya teman-teman sampai hari ini puji Tuhannya klien kita sih selalu bilang, wah Elior sih sketsanya bagus banget, maksudnya selalu mirip sama aslinya gitu. Dan klien dikasih lihat sketsa itu langsung kebayang dan nggak banyak revisi, biasanya malah nggak komplain gitu kan. Gitu. Kadang mungkin ada yang dikasih sketsa terus komplain, saya masih nggak ngerti ini apa, benda apa ini, kayak gitu. Nah kalau kita sekali dilihat sketsa kita kayak gini gitu, klien biasanya udah nggak minta revisi, oh ya jelas banget ininya gitu, tapi udah cepet deal, cepet lanjut ke tahap selanjutnya gitu. Mungkin kalau teman-teman tertarik, nanti kita tertarik ya. Kalau mau daftar nanti jempol kita sih, kasih jempol ya. Aduh, thank you ya teman-teman kalau tertarik. Nanti kita update di feed kita. Nanti kita update di story kita juga untuk pengumuman workshop lebih lanjutnya ya. Boleh DM aja kali ya kalau memang tertarik untuk DM juga boleh. Mau bikin workshop, Ci, boleh Ci bikin workshop gitu. Kalau bisa kasih ide. Iya. Kasih ide mau workshop apa kira-kira yang seru, yang menarik, boleh langsung DM aja kayak Elior ya. Boleh langsung DM aja. Nanti kita tampung semua usulannya kok. Ya. Tuh banyak Ci, banyak yang tertarik Ci. Ditunggu katanya banyak Ci. Ya. Wih. Nanti kalau sekarang kita bahas soal desain yang memang unik dan personal. Sebentar aku ini melenceng sebentar. Tadi ada Mas. Boleh. Terima ya. Apa? Ada yang pernah. Oke, ini ada yang pernah pakai jasa Elior terbaik, katanya thank you Mas Rima. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Terus? Nah, Ci, kita lanjut aja ya, Ci. Tadi kan kita bahas soal desainnya memang personal dan unik gitu. Pernah ditiru nggak sih, Ci? Oh. Jadi
Kebetulan tiga desain yang tadi kita tampilin adalah menurut kita tiga desain yang hits pada zamannya dan cukup banyak ditiru gitu. Jadi kenapa kita tampilin, karena kita pengen share itu ide orisinal dari Elior sebenarnya gitu. Sering banget ditiru apalagi tiga desain tersebut gitu. Sebenarnya kita ya itu keputusan masing-masing pihak kok. Maksudnya kita juga tahu pasti banyak klien kan, misalnya yang di kota mana, di kota lain kan susah kalau manggil Elior, kita kan di Bandung base-nya gitu, tapi tetap pengen pakai desain ini kayak gitu. Sebenarnya mungkin banyak yang nanya, sebenarnya boleh nggak sih kalau misalnya niru gitu kan. Kalau kita sih ya balik lagi ke idealisme masing-masing dekorator kan. Dekorator kan kita percaya semuanya orang seni ya, pekerja seni gitu. Saya rasa sih semua orang harusnya punya idealismenya masing-masing gitu. Kalau kita punya prinsip ya amati, kalau kalau memang mau ditiru harus ada modifikasinya gitu. Jadi tidak meniru 100% plek sama gitu. Lebih bagus aja sebenarnya kalau ide orisinal dari masing-masing personal, masing-masing desainer, karena kan kita kan dekorator, yang kita jual adalah ide ke klien kan. Nah, ketika kita jual ide, klien bayar sekian untuk membeli ide kita, mereka pantas nggak sih menerima yang cuma jiplakan, ataukah sebenarnya mereka pantas menerima yang sesuai dengan personalnya mereka gitu, sesuai dengan mereka sebenarnya karakternya seperti apa, dibikinin khusus desain untuk mereka, itu kan lebih baik, lebih worth it gitu. Makanya klien akan mau bayar kita untuk ide kita sebenarnya kayak gitu. Jadi untuk teman-teman yang niru lebih baik dimodifikasi gitu ya. Kalau dari saya sih begitu ya. Cuma ini benar loh, balik lagi ke idealisme masing-masing, karena kita juga ngerti banyak banget klien yang mau merit tapi bawa referensi dari Elior misalnya kayak gitu. Itu menurut kita harus pintar-pintar. Setiap dekoratornya punya modifikasi sendiri gitu. Jadi nggak plek-plekan gitu. Kan kita industri kreatif dong, harus kreatif, bener nggak? Gitu. Betul. Ci, kalau misalnya gini, ada yang nanya, klien yang suka banget sama dekorannya Elior gitu. Ya. Tapi mereka cuma mau Elior untuk desainnya aja. Kalau dari Elior gimana sih? Desainnya aja, tapi maksudnya yang eksekusinya orang lain gitu ya? Betul. Pernah kejadian kayak gitu nggak, Ci? Sebenarnya udah beberapa, banyak yang nanya sih, kayak misalnya ada orang di luar kota lagi, di luar pulau, lu jauh di sana gitu yang susah diakses gitu ya. Bisa nggak kita Elior desainnya aja, nggak usah eksekusinya gitu. Jadi gini, kalau kita pribadi sampai hari ini belum pernah mengadakan yang seperti itu, karena kualitas yang kita harapkan, kalau kitanya nggak ngecek, kalau kitanya nggak terjun juga saat di lapangan gitu, ngeliat gitu misalnya pemasangan atau misalnya pas produksinya kualitas bahannya gimana, kalau bagian itu nggak tercek, kita takutnya hasilnya nggak sesuai dengan gambar yang kita harapkan gitu kan. Jadi kita udah sketsa bagus-bagus, cantik-cantik nih kayak yang tadi kita tunjukin tadi gitu, terus pas hasilnya eksekusinya ternyata bahannya tadinya kita ekspektasinya kayu, ternyata jadi styrofoam misalnya. Itu kan dua material yang berbeda gitu kan. Atau misalnya kita minta bentuknya bulat, jadinya kotak gitu kan. Hal yang kayak gitu kita susah untuk kontrolnya ya, kalau misalnya kita hanya kasih desain lepas aja gitu kan. Nah, jadi daripada meminimalisir resiko hasil yang tidak sesuai dengan gambar desain, sampai hari ini kita belum bisa gitu, untuk menerima desain kok. Berarti singkatnya Elior bukan cuman desainnya doang, Elior adalah ya dekorasinya, ya hasil dekorasinya. Betul sekali gitu. Jadi nggak bisa kalau Elior ya udah desainnya aja dong gitu, nggak usah ke lapangan lah, dari jauh aja, itu susah sih buat kita, karena kita nggak incap di sana, itu susah banget gitu. Ci, ada yang nanya juga nih, Ci, dari Nesya ALV. Ada dekorator idola nggak, Ci, baik di luar atau dalam negeri? Dekorator idola ya banyak sih.
kalau kita di dalam negeri aja lah ya, kan kita cinta produk Indonesia. Gak usah jauh-jauh sih, coba yang lokal aja. Iya, kalau di dalam negeri, kalau idola kita sih Lotus. Wah, sudah bukan pertanyaan lagi ya kayaknya ya. Iya, semoga satu hari bisa kenalan sama para ininya Lotus gitu. Soalnya menurut kita Lotus sih keren banget. Itu keren banget sih. Keren banget. Menurut kita keren banget. Kerennya bukan cuman dekornya doang, tapi personalnya, masing-masing orangnya tuh humble gitu. Terus manajemennya. Pokoknya keren deh. Itu panutan. Ci, ada juga nih yang tanya dari @rianighsn. Setelah dekor bunganya diapain, Ci? Setelah dekor bunganya diapain? Oke, gini. Jadi Elior kan memang mostly fresh flower ya. Betul. Tadi juga ada yang nanya, Ci, apakah fresh flower-nya import atau lokal katanya? Oh, oke. Oke, itu nanti aku sekalian jawab ya. Jadi untuk bunga itu biasanya kalau udah beres acara, ya kita suka ada orang-orang yang pengumpul bunganya gitu. Terus biasanya kalau ada yang mau ngumpulin bunga after acara, atau misalnya bahkan tamu-tamu pun misalnya suka ngambil-ngambilin bunganya, kita biarin kok, nggak apa-apa, it's okay, karena kan memang udah beres acara juga gitu, silahkan aja gitu. Cuma kan memang bunga fresh itu kan ada umurnya ya, jadi kadang cuma tahan seharian, terus malam udah agak layu, tapi beberapa masih banyak yang kuat gitu, itu silahkan aja kalau memang mau diambil, suka buat dipajang di rumah gitu. Sebenarnya kita ini sih, maksudnya kita pengen kerjasama sama daur bunga. Kalau daur bunga denger, siapa tahu denger ya dia ya. Nah jadi, cuman masalahnya si daur bunga ini tuh belum ada di Bandung gitu. Baru ada di. Iya. Jadi ya siapa tahu ada yang kenal kontak daur bunga atau yang nonton di sini punya link ke sana, boleh mention ke kita juga gitu supaya kita bisa kontak. Soalnya kita udah dari 2 tahun lalu sebenarnya ngontak, cuma sampai hari ini mereka belum punya tim yang ada di Bandung. Jadi ya udah kita masih ini sendiri aja gitu. Nah, apa namanya? Kalau apa tadi pertanyaan selanjutnya? Fresh apa? Fresh atau impor atau lokal? Impor atau lokal? Oke. Jadi kalau kita berapa persen kali? 80% kali ya. 80% itu lokal. Kenapa kita pilih lokal? Karena ini kita percaya kita kerja di sini itu harus mensejahterakan semua orang ya. Semua yang berhubungan dengan kita, semua vendor apapun itu, termasuk petani bunga. Kenapa kita pakai 80% lokal? Karena kita pengen industri petani bunga lokal itu juga tumbuh gitu. Kan kalau misalnya kita pakainya impor terus, ya industri impor dong yang maju gitu. Cuma kita memang tahu memang bunga lokal itu terbatas banget warnanya. Karena kalau bunganya dari impor tuh warnanya macam-macam banget gitu. Yang lokal mungkin nggak bisa dapat gitu. Cuman kita percaya sih, maksudnya dengan bunga lokal pun hasilnya tetap bagus kok gitu. Seperti yang kalian lihat di portfolio Elior di Instagram itu 80% bunga lokal. Tapi tetap kita kasih bunga impor. Kenapa? Karena sentuhannya ada manis gitu. Memang ada beberapa bunga yang bagus dan nggak bisa diproduksi di lokal gitu. Jadi dengan kalian bareng sama Elior gitu, atau teman-teman dekor di sini, kalau mau pakai bunga lokal terus kayak, aduh bunga lokal memang murah tapi kayaknya takutnya jelek gitu, jangan khawatir, bunga lokal pun tetap bisa cantik gitu. Dan bahkan kita membantu industri para petani bunga lokal untuk tetap tumbuh gitu. Nah, Ci, kalau misalnya kita bahas soal bunga lokal dan klien-klien, kan memang klien itu kan suka banyak request-nya kan. Kalau memang mereka ada yang berpikir untuk sustainable-nya gimana? Apakah bukannya kalau bunganya tuh sekali pakai buang kan sayang, terus mati gitu kan, bunganya mati gitu. Ada solusi dari Elior nggak, Ci? Oke, jadi gini, buat teman-teman yang sustainable, kita pernah kok, maksudnya ada klien kita yang concern sama lingkungan kan. Jadi kayak, ini harus dipakai bunganya gimana gitu, dibuang atau gimana, sia-sia dong, sayang segala macam gitu kan. Kalau mau konsepnya sustainable pun kita bisa. Sustainable itu apa? Jadi tanaman yang kita pakai itu potted plant. Potted plant itu tanaman di pot. Itu tetap bagus tuh hasilnya, karena kan tanaman di pot malah beragam banget gitu ya. Daripada bunga potong, daun potong gitu,
Potitclan malah lebih beragam lagi sebenarnya gitu. Jadi jangan khawatir, kalau misalnya mau yang sustainable kita bisa pakai tanaman yang di pot, dan itu setelah beres acara pun kita nggak buang gitu, kita simpan lagi, kita rawat lagi di kantor kita gitu. Jadi jangan khawatir buat teman-teman yang cukup concern sama lingkungan gitu. Tapi sebenarnya pun maksudnya apa ya, hasil sampah dari bunga ini kan sebenarnya kompos ya jadinya gitu. Jadi bukan plastik gitu. Nah sebenarnya apa menurut aku pribadi, harusnya menurut aku ke lingkungan nggak terlalu gimana, asal kita bisa benar maintain si sampah bunga ini jadi apa gitu. Jadi jangan khawatir sih, banyak banget yang bisa dijadiin dari sisa sampah bunga, atau misalnya concern sama sustainable, itu kita bisa bikin jadi pocket plant gitu. Mantap, Ci. Berarti untuk para klien Elior nggak usah khawatir, bunga-bunganya adalah bunga-bunga yang memang dibudidayakan ya, bukan bunga yang petik sembarangan gitu ya, Ci? Oh, tentu saja, enggak. Enggak kok, maksudnya kita memang, maksudnya supplier yang kita pakai memang yang terjamin kok gitu. Jadi memang yang dari petani langsung yang memang membudidayakan bunga potong gitu. Jadi jangan khawatir. Siap, Ci. Nah, kita cek lagi pertanyaan yang sudah masuk ya, Ci, yang kemarin, Ci. Oke. Balik lagi, tadi kita udah bahas soal dekor, soal apa tadi teh, market tim. Terus ada yang nanya nih, Ci, @rlndo2323, proses rekrutmen Elior gimana, Ci? Rekrutmen ya? Oh, maksudnya kalau mau ngelamar ke Elior ya? Kalau jadi mau gini, bergabung sama Elior gimana, Ci? Bisa nggak ya? Kira-kira? Sering sih yang nanya kayak apa namanya, Kak ada buka lowongan nggak? Kayak gitu. Kita sih sampai hari ini kita jarang banget buka lowongan beneran gitu. Kenapa kita jarang banget? Karena sekali kita buka, udah masuk Elior, betah di sini, nggak resign gitu. Biasanya staff kita yang mau resign itu biasanya karena urusan keluarga, biasanya kayak gitu, kayak misalnya harus bantu keluarga segala macam gitu. Jadi ya maksudnya kita bersyukur sih kalau karyawan kita ternyata nyaman ya, betah gitu kerja di kita, karena kan kita sebenarnya walaupun kita profesional tapi kita rasa kekeluargaannya masih tinggi banget gitu. Kita setiap bulan ngerayain ulang tahun gitu. Ya maksudnya hal-hal kecil yang bikin kita lebih intim gitu, staff sama owner sama apa namanya tukang juga kayak gitu. Jadi semua kita kayaknya nyaman gitu. Jadi bahkan kita ada karyawan kita ya yang dari pertama kali banget Elior buka gitu, karyawan nomor 1, nomor 2, nomor 3, berarti kan itu berapa tahun yang lalu? 5 ya? Enggak, 4 tahun yang lalu berarti ya, kurang lebih 5 ya. Nah berarti dari 4 tahun yang lalu tuh sampai hari ini masih stay di Elior dan masih ada gitu. Kita puji Tuhan bersyukur banget gitu. Jadi ya maksudnya kita percaya, makanya maintain karyawan itu penting, memanusiakan manusia kayak gitu. Jadi karena menganggap mereka sebagai aset bukan biaya gitu. Karena ya itu faktornya, jadi kita jadi jarang banget buka rekrutmen gitu. Kalau kita buka, pasti karena kita memang lagi mau memperbesar kapasitas, misalnya mau nambah proyek atau apa gitu. Jadi ya buat teman-teman yang mau join di Elior, pantengin terus IG Elior, follow IG Elior, lihat story kita sering-sering, siapa tahu suatu hari kita buka rekrutmen lagi. Harus standby terus ya di IG Elior ya. Harus jangan standby. Sampai kelewatan. Iya. Ci, nggak berasa nih udah 40 menitan lebih, Ci, kita ngobrol. Sedangkan batasnya kan cuma sejam. Belajar dari Elior Talk yang pertama itu sejam langsung putus nih. Ini kan pertanyaan juga masih banyak banget sebenarnya. Gimana nih, ini masih banyak yang nanya lagi. Gimana ya, Ci? Apa nggak apa-apa yang sekarang kita tutup dulu aja kali ya? Ada satu pertanyaan terakhir sih sebenarnya. Aku mau tanya satu pertanyaan terakhir. Ditutup, lanjut lagi nggak, Jer? Enggak ya? Dilanjut di Elior Talk selanjutnya kali ya? Oh, oke. Nih bagi teman-teman yang masih banyak nanya nih, yang pertanyaan yang mungkin kelewatan belum terjawab, atau yang mungkin sudah dijawab di awal tadi tapi baru masuknya pertengahan, nggak apa-apa. Nanti videonya akan saya masukkan di YouTube. Nanti bisa lihat di profil IG Elior ya untuk informasi selanjutnya. Jadi jangan takut ketinggalan, pasti nanti bisa ditonton lagi. Oke? Satu pertanyaan terakhir, Ci. Ini pertanyaan yang save the best for the last. Sengaja aku simpan buat pertanyaan terakhir. Dari @Celine Ray. Dari awal pertama berdiri sampai titik sekarang, apakah ada perbedaan dalam menghadapi proyek? Apakah masih takut, ragu, atau semakin kesini makin pede, Ci? Wih,
Jadi sebenarnya gini, kayak setiap proyek baru Elior. Gini kan aku pernah share di Elior Talk yang lalu. Kalau Mm-mm. misalnya Elior itu proyeknya tidak pernah ada yang sama desainnya. Sampai Mm-mm. hari ini setiap proyek itu pasti beda desainnya gitu ya. Mm-mm. Itu sebenarnya jadi tantangan tersendiri sebenarnya. Tapi itu bikin kita excited di setiap proyeknya gitu. Jadi eh, bukan bukan apa ya, bukan perkara lebih pede atau apa, tapi kita makin excited menjalani setiap proyek itu. Jadi kita nggak bosan, terus ya karena nggak bosan selalu ada tantangan yang baru gitu. Dan kita pun belajar dari pengalaman ya, maksudnya apa namanya, kalau misalnya pengalaman yang dulu ada kesalahan apa, kita akan improvement gitu. Kita akan improve terus-terusan, belajar dari proyek yang lalu. Oh, kendalanya ini, kita akan improve lagi kayak gitu. Beda venue, beda tantangan, beda venue, beda bahkan venue-nya sama pun desain kita pasti berbeda. Itu akan Mm-mm. jadi tantangan tersendiri buat kami gitu, karena kami memilih di jalur ini gitu. Jadi ya apa namanya, buat kita sih setiap proyek excited untuk kerjainnya, setiap proyek belajar untuk terus improve dari proyek sebelumnya, kesalahannya apa kita akan improve lagi gitu. Dan kita ya mau terus berusaha untuk setiap harinya jadi orang yang lebih baik lagi gitu. Saya kira sih maksudnya itu mah di semua aspek ya, nggak harus di dekor aja, di setiap Mm-mm. kerjaan kita, apapun kerjaan kita, karyawan perusahaan atau apa, setiap hari ya improve jadi yang lebih baik gitu. Itu aja sih. Mantap sekali. Jadi setiap dekorasi baru adalah pelajaran baru ya, Ci. Bukannya makin pede, malah jadi Betul makin kalau semangat gitu ya. betul kalau buat kita sih gitu. Nah, untuk teman-teman semua, terima kasih yang sudah bergabung. Buat yang masih ada pertanyaan-pertanyaan yang suka nanya nih, Ci, dari tadi masih ada lagi yang nanya. Untuk Masih pricing, banyak yang pricingnya nanya. gimana? Pricing. Terus pertanyaan-pertanyaan yang kita udah bahas di Elior Talk yang pertama tuh masih ada yang nanya lagi nih, Ci. Kira-kira boleh diinfo nggak, Ci? Besok ada apa, Ci? Oke, jadi gini, teman-teman, kan ini masih banyak yang belum kejawab nih pertanyaannya. Nah, Hmm. besok hari Minggu ya, besok ya. Besok hari Minggu jam 9 malam, kita akan live lagi bareng MC yang tadi tuh yang sempat muncul di awal, Robert C. Robert underscore TJI. Nanti kita bikin publikasinya. Nah, jadi kalau misalnya apa namanya, teman-teman masih ada yang mau nanya, sebenarnya kita ada bahan obrolan sama Pak Robert sendiri, cuman siapa tahu masih ada waktu di yang bahasa sana, bisa kita jawab juga di sana. Besok jam 9. Jangan lupa ya, dari akun Elior Design Jangan bisa ya, Ci? lupa. Ya, nanti aku online-nya dari account Elior aja, bukan dari account aku pribadi gitu. Ya, nanti live ini pasti kita save Ya, teman-teman. nanti live ini akan kita save, akan ada 24 jam ke depan di profil Elior, sama rencananya akan dimasukkan ke YouTube. Jadi jangan takut ketinggalan, bisa ditonton lagi nanti di YouTube ya. Sama Ya, minggu oke. depan, Elior Talk minggu depan akan ada apa, Ci? Oke, jadi gini teman-teman, kenapa kita bikin Elior Talk? Ini masih berapa menit lagi, Jen? Masih ada 12 menit lagi. Oh, oke, masih ada. Oke, kenapa kita bikin Elior Talk ini? Karena kita pengen mengedukasi teman-teman sambil WFH ini kan, maksudnya santai-santai di rumah, lagi bulan puasa juga mungkin, jadi mungkin lebih slow gitu. Kita pengen apa sih dari Elior yang bisa kita bagi buat orang-orang gitu. Nah, kita pengen kalau bisa, kalau dilancarkan ya, doain ya teman-teman, setiap minggu pengen ada Elior Talk gitu. Minggu lalu kita bahas Elior apa as Asal anything muasal. kan, asal muasalnya gitu, sejarahnya Elior gimana gitu. Minggu ini kita bahas beberapa teknis yang kita bisa share gitu, sama tadi ada sketsa desain yang kita tampilin, dan buat teman-teman yang mau join workshop kita nanti untuk bikin presentasi yang bagus, kita bisa ajarin kok gitu ilmu-ilmu dasarnya gitu. Nanti kita akan info lagi. Terus minggu depan kita rencana pengen bahas tentang wedding outdoor, spesifik outdoor, karena kan Elior kan kita spesialis outdoor ya gitu. Kita hampir 90% proyek kita outdoor. Nah, kita akan bahas bersama salah satu wedding organizer yang sering banget handle outdoor di Bandung. Nah, yang kita bahas adalah gini, karena kan apa namanya, karena COVID ini di bulan yang sekarang, kebetulan klien kita banyak yang mundurnya ke bulan berberan ya, September, Oktober, November, nah itu.
Nah, bulan berberam kan terkenal dengan bulan yang musim hujan gitu. Terus ya. pada takut kan jadinya kayak, aduh nanti kalau gue pindah ke Outdoor bulan hujan terus gimana? outdoor hujan terus gimana? Kayak gitu kan, khawatir kan semuanya. Oke. Tenang saja, sampai hari ini Elior bahkan cukup sering nge-handle wedding di September, Oktober, November itu. Desember tuh sering sebenarnya Elior handle outdoor gitu. Nah, kita punya tips and triknya gimana caranya supaya tetap bisa menghasilkan wedding outdoor. Kita punya cara-caranya untuk mengatasi si hujannya. Kita maksudnya bukan pakai pawangnya itu ya, bukan itunya, tapi kita ada cara yang kita pakai gitu untuk misalnya tetap berjalan. Nah, kalau teman-teman yang penasaran nih, maksudnya apa namanya, gimana emang cara untuk ngatasin outdoornya ala Elior dan organizer di Bandung, stay tune. Nanti akan dibahas juga gimana cara mengatasi hujan-hujan atau apapun tantangannya di ber itu ya, Ci. Pada dasarnya wedding outdoor tuh banyak tantangannya nih, gimana sih caranya, stay tune minggu depan gitu ya. Betul, ya. Jangan khawatir. Apalagi bareng sama wedding organizer yang sudah berpengalaman di Bandung. Betul. Gitu. Jadi kita akan bahas dari dua sisi, dari teknis dekorasi sama teknis acaranya gimana. Jadi maksudnya kan nggak cuma dekor aja kan, justru organisernya ini menurut aku perannya penting banget. Kalau tiba-tiba acara hujan, terus cara nanganinnya gimana, cara menenangkan kamu, cara trik-triknya supaya tetap bisa berjalan walaupun acaranya hujan, itu akan kita bahas. Siap, Ci. Untuk teman-teman, terima kasih semuanya yang sudah bergabung di Elior Talk yang kedua. Kita udah bahas soal teknis, soal rahasia Elior menghadapi klien. Jangan lupa nyalain notifikasi profilnya Elior untuk tahu kapan Elior live. Kayak sekarang, biar nggak ketinggalan. Karena kita tadi mulai dari jam 1 nih, udah hampir 1 jam kita ngobrol. Terima kasih Ciolin, udah sharing sama kita semua. Terima kasih teman-teman. Temen aku sebentar ini. Boleh, disapa dulu aja. Disapa dulu aja teman-teman ya. Boleh sih mau merit lagi asal suaminya yang sama ya, jangan suami orang lain. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang udah mengajukan pertanyaan, udah respon, udah ditunggu DM-nya soal workshop dan idenya ya. Sorry yang belum kejawab. Iya, mohon maaf juga untuk yang belum kejawab atau kelewat atau yang nggak kewaro gitu ya, mohon maaf. Kalau misalnya ada salah-salah kata juga minta maaf. Kita ketemu lagi di Elior Talk selanjutnya. Sama siapa lagi? Masih rahasia, nanti ditunggu aja. Masih rahasia. Yang pasti bukan aku ya, bosan kan ngeliat muka aku udah 2 kali. Nanti ngobrolnya sama sama founder yang lain lagi ya. Kita lihat lagi muka yang lain ya. Founder Elior yang lain lagi boleh di follow, jangan lupa nyalain notifikasi. Nanti videonya juga akan muncul selama 24 jam ke depan. Untuk yang mau nonton lagi boleh silahkan ke profil Elior aja. Terima kasih semuanya teman-teman yang sudah bergabung. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di Elior Talk yang selanjutnya. Dadah. Bye-bye.